Assalamualaikum, halo semuanya. Untuk video kali ini saya akan membuat sarung bantal rajut. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan belnya. Pertama, kita buat dulu 3 rantai. Lalu buat DC di lubang rantai pertama. Kemudian kita buat 3 rantai. Lalu buat 2 DC pada lubang yang sama. Untuk pengerjaannya ini kita bolak-balik ya teman-teman. Baris selanjutnya kita buat 3 rantai. Kemudian kita buat DC di lubang berikutnya. Lalu di space 3 rantai kita buat 2 DC. Kemudian buat 3 rantai. Lalu buat lagi 2 DC. Selanjutnya di lubang berikutnya buat DC. Dan yang terakhir buat DC pada lubang rantai ketiga. Untuk baris selanjutnya buat 3 rantai, kemudian buat DC pada setiap stitch. Lalu buat lagi di space 3 rantai, buat DC sebanyak 2 kali, kemudian buat 3 rantai dan buat lagi 2 DC. Lalu buat DC pada setiap stitch, dan untuk di bagian terakhir, di baris terakhir, kita DC-nya masuk pada lubang rantai ketiga. Baris berikutnya buat lagi 3 rantai, lalu buat DC pada setiap stitch. Untuk di bagian space 3 rantai itu selalu dibuat 2 DC, 3 rantai dan 2 DC. Selanjutnya buat DC di setiap stitch. Untuk baris selanjutnya, baris kelima, kita buat lagi 3 rantai, kemudian buat DC di lubang berikutnya, lalu buat 1 rantai, kita skip 1 lubang, kemudian buat DC di lubang berikutnya,
buat lagi satu rantai, skip satu lubang, lalu buat DC di lubang berikutnya. Buat lagi satu rantai, skip satu lubang, kita buat DC di lubang berikutnya. Kemudian untuk di bagian space 3 rantai selalu sama, buat 2 DC, lalu 3 rantai, dan buat 2 DC lagi. Pada lubang berikutnya kita buat DC, kemudian buat satu rantai dan skip satu lubang, kemudian buat DC di lubang berikutnya. Lalu buat lagi satu rantai, skip satu lubang, kemudian DC di lubang berikutnya, dan buat lagi satu rantai, skip satu lubang, lalu buat DC di lubang berikutnya, dan di bagian terakhir buat DC selalu pada lubang rantai ketiga. Untuk baris selanjutnya buat lagi 3 rantai, kemudian buat DC pada setiap stitch. Untuk di bagian tengah di space 3 rantai itu selalu sama, buat 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Selanjutnya buat DC lagi di setiap stitch. Di sini saya putus benang dan akan mengganti dengan warna benang lain. Di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah bagian sisa benangnya. Sisa benangnya teman-teman taruh di bagian belakang rajutan. Jadi teman-teman harus tentukan posisi bagian depan rajutan. Nah, di sini setelah putus benang, ini saya tidak dibalik posisi rajutannya, tapi saya buat dari bagian kanan dengan warna yang baru. Ini kan biasanya kita merajut dengan bolak-balik ya. Jadi karena saya menentukan untuk bagian depan rajutannya pada posisi ini, jadi saya mulai dengan warna benang baru ini dari bagian sebelah kanan. Ini untuk baris selanjutnya kita isi setiap lubang dengan DC. Untuk bagian tengahnya sama seperti tadi, hanya pengulangan saja. Jadi diisi dengan DC untuk setiap lubangnya. Ini untuk sisa benang yang tadi, jangan lupa dibawa ya teman-teman. Kita sisipkan, kita bawa, kita
kita isi dengan DC setiap lubangnya. Untuk baris selanjutnya masih sama, ini buat DC pada setiap lubang. Untuk baris selanjutnya, ini kita akan pengulangan pada baris kelima. Jadi buatnya sama persis dengan baris kelima. Di awal buat 2 DC, kemudian 1 rantai, di skip 1 lubang, kemudian buat lagi DC di lubang berikutnya. Ulangi sampai di baris terakhir. Baris selanjutnya kita pengulangan pola pada baris ke-6. Buat DC pada setiap lubang. Jadi di sini untuk polanya sama, kita hanya pengulangan aja. Jadi kita hanya memainkan warnanya saja. Untuk pola ini di baris pertama sampai baris keempat itu adalah DC semua. Kita buat DC pada setiap lubang. Untuk baris kelima itu kita buat DC dengan skip 1 lubang, kemudian DC. Selanjutnya kita buat DC lagi di setiap lubang, itu sebanyak 3 baris. Setelah DC 3 baris, selanjutnya kita buat lagi baris berikutnya dengan DC, skip 1 lubang, buat 1 rantai, kemudian buat DC di lubang berikutnya. Ulangi dengan cara yang sama sampai ukuran granny mencapai 20 x 20 cm. Jadi diingat ya, untuk yang pertama aja DC-nya ini sebanyak 4 baris. Dari mulai baris pertama sampai baris keempat itu kita membuat DC semua. Dan untuk baris kelima itu kita buat DC 1 rantai DC. Selanjutnya
kita buat DC 3 baris, semua DC 3 baris, lalu buat lagi DC 1 rantai DC. Jadi hanya di awal aja DC nya 4 baris, selanjutnya dibuat hanya 3 baris. Untuk warnanya teman-teman bebas, silahkan atur sendiri perpaduan warnanya. Yang utama adalah ukuran granny-nya itu 20 x 20 cm, dan kita buat granny-nya sebanyak 4 granny. Jangan lupa bedakan sisi bagian depan dan belakang. Jadi untuk sisa benang itu selalu ada di bagian belakang rajutan. Ya, ini sudah ada di baris ke-13, dan ini pengulangan pola sama dengan baris ke-5 dan juga baris ke-9. Ya, ini saya sudah selesai membuat granny-nya dengan ukuran 1 granny 20 x 20 cm. Ini saya membuat 2 granny dengan perpaduan warna yang sama. Selanjutnya untuk 2 granny berikutnya juga sama untuk perpaduan warnanya. Untuk ukuran masing-masing granny semua sama 20 x 20 cm. Jadi nanti saat digabungkan ini totalnya jadi ukuran 40 x 40 cm. Untuk cara penggabungannya silakan diperhatikan. Untuk 2 granny dengan perpaduan warna yang sama diletakkan seperti ini di sudut bagian atas dan sudut bagian bawah. Selanjutnya untuk granny berikutnya diletakkan dengan cara terbalik seperti ini. Jadi kita menutupi untuk bagian sisi satunya agar kelihatan rapi. Ini saya ambil sekitar 2 DC ya di bagian bawahnya. Jadi untuk menutupi bagian bawahnya ini dirapikan posisinya. Setelah itu kita tandai dengan jarum pentul. Dirapikan dengan jarum pentul. Ini kita rapikan dulu, jangan sampai terlihat bagian bawahnya. Setelah itu tandai dengan jarum pentul untuk setiap sisinya. Ya, ini setelah ditandai dengan jarum pentul setiap sisinya seperti ini. Kemudian kita jahit. Ini saya menggunakan benang yang sama dengan menggunakan jarum tapestri. Kita akan jahit setiap sisinya yang sudah ditandai dengan jarum pentul. Ini saya menggunakan tusuk jelujur aja untuk menjahitnya. Stand a chance without you, girl. It's not like I have
kita jahit jelujur pada setiap lubang ya teman-teman. Lanjutin kita jahit setiap sisi yang sudah ditandai dengan jarum pentul. Ini sudah selesai saya jahit setiap sisinya, bagian tengahnya. Selanjutnya ini kita akan jahit ke bagian sarung bantalnya. Ini saya menggunakan sarung bantal yang sudah jadi. Kita akan jahit rajutannya di bagian depan sarung bantal. Sebelum dijahit, kita rapikan dulu untuk setiap sisinya dengan menggunakan jarum pentul. Ini sudah kita rapikan dengan menggunakan jarum pentul di setiap sisinya. Selanjutnya kita akan menjahit dengan menggunakan benang jahit. Di sini saya menggunakan benang jahit yang warnanya sama dengan sarung bantal polosnya. Untuk cara menjahitnya, saya juga menggunakan tusuk jelujur. Nah, di sini sudah saya jahit untuk di awalnya. Nah, hasilnya pun rapi walau menggunakan tusuk jelujur ya teman-teman. Ini kita jahit untuk di bagian DC-nya lebih mudah karena sudah ada lubang di setiap DC-nya. Jadi kita tusuk jelujur tepat di setiap lubang DC. Di sini saya akan mencontohkan cara menjahitnya untuk di bagian badan DC. Di sini teman-teman bisa kira-kira untuk ukuran jaraknya disesuaikan aja agar terlihat rapi. Untuk cara menjahitnya sendiri, ini kita hanya menjahit di bagian depan sarung bantal, jadi tidak tembus ke bagian belakang. Jadi kita hanya menjahit rajutan dengan bagian depan sarung bantalnya aja. Perhatikan setiap menjahit, jangan sampai benangnya timbul ke bagian belakang.
ini kita sudah menjahit di bagian DC. Untuk di bagian DC kita masuk pada setiap lubang, kita jahit jelujur di setiap lubang DC ya teman-teman. Just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around if you're not trying. Kita jahit setiap sisi sarung bantal sampai selesai ya teman-teman. Untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian tengahnya saya aplikasikan ini dengan menggunakan kancing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan belnya.